Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Aini Zahro dengan NPM 0620015811 dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai airborne disease beserta contoh penyakitnya tuberkulosis untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah epidemiologi penyakit menular yang diampu oleh Bapak Jaya Maulana SKM MKes. Berikut penjelasannya. Apa itu airborne disease? Udara merupakan komponen yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya, manusia hidup dan bernafas menggunakan oksigen yang merupakan salah satu komponen dari udara yang dihirup oleh semua makhluk hidup. Dalam bidang kesehatan, udara merupakan salah satu media dalam penularan penyakit. Media penularan penyakit melalui udara biasa disebut dengan airborne disease. Penyakit yang ditularkan melalui perantara udara sebagian besar melalui kontak langsung. Terdapat dua bentuk penularannya, yaitu dapat melalui droplet dan das atau debu. Penyakit yang ditimbulkan akibat berbagai macam agen seperti virus, bakteri, protozoa maupun vektor pun bermacam-macam. Salah satunya yaitu penyakit tuberkulosis yang diakibatkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kemudian contoh penyakit. Tuberkulosis paru adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis tipe humanus. Tuberkulosis adalah suatu penyakit granulomatosa kronis menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini biasanya mengenai paru, tetapi dapat menyerang lymph node, pleura, dan area osteoartikular. Biasanya pada bagian tengah granulomas tuberkel mengalami nekrosis perkijauan. Basil tuberkulosis dapat bertahan hidup selama beberapa minggu dalam subtum kering, ekskreta lain, dan mempunyai resistensi tinggi terhadap antiseptik, tetapi dengan cepat menjadi inaktif oleh cahaya matahari, sinar ultraviolet, atau suhu lebih tinggi dari 60 derajat Celcius. Mycobacterium tuberculosis masuk ke dalam jaringan paru melalui saluran nafas atau droplet infection sampai alveoli, dan terjadilah infeksi primer. Selanjutnya menyebar ke getah bening setempat dan terbentuklah primer kompleks. Infeksi primer dan primer kompleks dinamakan TB primer, yang dalam perjalanan lebih lanjut sebagian besar akan mengalami penyembuhan. Gejala tuberkulosis paru dibagi menjadi dua, yaitu gejala klinik dan gejala umum. Gejala klinik yang terjadi pada penyakit tuberkulosis antara lain batuk, dahak, batuk darah, nyeri dada, dan sesak nafas. Sedangkan gejala umum yang ditimbulkan oleh penyakit tuberkulosis antara lain demam, menggigil, keringat malam, penurunan nafsu makan, badan lemah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, distribusi frekuensi kasus tuberkulosis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Palembang, Sumatera Selatan tahun 2011, diketahui bahwa orang yang berumur tua atau lebih dari 37 tahun berisiko 2 kali lebih besar untuk tertular penyakit tuberkulosis paru BTA positif daripada orang yang berumur muda, yaitu kurang dari 37 tahun. Angka infeksi 72,3% ada di usia lebih dari 50 tahun, termasuk 11,3% dengan tuberkulosis aktif dibandingkan dengan angka infeksi 27,5% pada usia 18-30 tahun. Jenis kelamin berhubungan secara bermakna dengan kejadian penyakit tuberkulosis paru, di mana laki-laki berisiko 2 kali lebih besar untuk menderita penyakit tuberkulosis paru daripada perempuan. Sesuai penelitian ini, proporsi penderita tuberkulosis paru pada laki-laki sebesar 60% lebih tinggi daripada perempuan, yaitu 40%. Kemudian mekanisme penularan. Sumber penularan adalah penderita TB paru BTA positif. Pada waktu batuk atau bersin, penderita menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk droplet atau percikan dahak.
Droplet yang mengandung kuman dapat bertahan di udara pada suhu kamar selama beberapa jam. Orang dapat terinfeksi kalau droplet tersebut terhirup ke dalam saluran pernafasan. Kuman TB paru tersebut dapat menyebar dari paru ke bagian tubuh lainnya melalui sistem peredaran darah, sistem saluran limfe, saluran nafas, atau penyebaran langsung ke bagian-bagian tubuh lainnya. Daya penularan dari seorang penderita ditentukan oleh banyaknya kuman yang dikeluarkan dari parunya. Makin tinggi derajat positif hasil pemeriksaan dahak negatif atau tidak terlihat kuman, maka penderita tersebut dianggap tidak menular. Kemungkinan seseorang terinfeksi TB paru ditentukan oleh konsentrasi droplet dalam udara dan lamanya menghirup udara tersebut. Faktor yang mempengaruhi kemungkinan seseorang menjadi penderita tuberkulosis paru adalah daya tahan tubuh yang rendah, diantaranya gizi buruk atau HIV/AIDS. Selanjutnya, faktor risiko. Faktor lingkungan memegang peranan penting dalam penularan penyakit tuberkulosis, terutama lingkungan rumah yang tidak memenuhi syarat. Faktor risiko yang mendukung penyebaran penyakit tuberkulosis antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kepadatan penghuni rumah. Ukuran luas ruangan suatu rumah erat kaitannya dengan kejadian tuberkulosis. Semakin padat penghuni rumah, akan semakin cepat pula udara di dalam rumah tersebut mengalami pencemaran. Meningkatnya kadar CO2 di udara dalam rumah, maka akan memberi kesempatan tumbuh dan berkembang biak lebih bagi Mycobacterium tuberculosis. Yang kedua, ventilasi. Ventilasi berfungsi juga untuk membebaskan udara ruangan dari bakteri-bakteri, terutama bakteri patogen seperti tuberkulosis, karena di situ selalu terjadi aliran udara yang terus-menerus. Kemudian yang ketiga, intensitas cahaya matahari. Sinar matahari dapat dimanfaatkan untuk pencegahan penyakit tuberkulosis paru dengan mengusahakan masuknya sinar matahari pagi ke dalam rumah. Dan yang terakhir yaitu kelembapan rumah. Kelembapan udara yang meningkat merupakan media yang baik untuk bakteri-bakteri termasuk bakteri tuberkulosis. Selanjutnya, cara pencegahan. Upaya pencegahan adalah upaya kesehatan yang dimaksudkan agar setiap orang terhindar dari terjangkitnya suatu penyakit dan dapat mencegah terjadinya penyebaran penyakit. Menurut Al-Sagaf dan Mukti 2002 menjelaskan bahwa terdapat beberapa cara dalam upaya pencegahan tuberkulosis paru. Di antaranya yang pertama, pencegahan primer. Daya tahan tubuh yang baik dapat mencegah terjadinya penularan suatu penyakit. Dalam meningkatkan imunitas dibutuhkan beberapa cara, yaitu yang pertama memperbaiki standar hidup, mengonsumsi makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna, istirahat yang cukup dan teratur, rutin dalam melakukan olahraga pada tempat-tempat dengan udara segar, dan yang terakhir meningkatkan kekebalan tubuh dengan vaksinasi BCG. Yang kedua, pencegahan sekunder. Pencegahan terhadap infeksi tuberkulosis paru. Pencegahan terhadap sputum yang infeksi terdiri dari 1. Uji tuberkulin secara Montaux. 2. Mengatur ventilasi dengan baik agar pertukaran udara tetap terjaga. Kemudian mengurangi kepadatan penghuni rumah. Selanjutnya melakukan foto ronsen untuk orang dengan hasil tes tuberkulin positif. Dan yang terakhir melakukan pemeriksaan dahak pada orang dengan gejala klinis TB paru. Dan yang terakhir yaitu pencegahan tersier. Pencegahan dengan mengobati penderita yang sakit dengan obat anti-tuberkulosis. Kemudian upaya pengendalian. Sejalan dengan meningkatnya kasus TB, pada awal tahun 1990-an, WHO dan IUATLD mengembangkan strategi pengendalian TB yang dikenal sebagai strategi DOTS. Strategi DOTS terdiri dari 5 komponen kunci, yaitu yang pertama, komponen politis dengan peningkatan dan kesinambungan pendanaan. Yang kedua, penemuan kasus melalui pemeriksaan dahak mikroskopis yang terjamin mutunya. Yang ketiga, pengobatan yang standar dengan supervise dan dukungan bagi pasien. Yang keempat, sistem pengelolaan dan ketersediaan OAT yang efektif. Dan yang terakhir, sistem monitoring pencatatan dan pelaporan yang mampu memberikan penilaian terhadap hasil pengobatan pasien dan kinerja program.
Selanjutnya, kebijakan nasional. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyakit tuberkulosis antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian TB di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan azas desentralisasi dalam kerangka otonomi dengan kabupaten atau kota sebagai titik berat manajemen program yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta menjamin ketersediaan sumber daya, baik sumber daya, dana, tenaga, sarana, dan prasarana. Yang kedua, pengendalian TB dilaksanakan dengan menggunakan strategi DOTS dan memperhatikan strategi Global Stop TB Partnership. Yang ketiga, penguatan kebijakan ditujukan untuk meningkatkan komitmen daerah terhadap program pengendalian TB. Yang keempat, penguatan strategi DOTS dan pengembangannya ditujukan terhadap peningkatan mutu pelayanan, kemudahan akses untuk penemuan dan pengobatan sehingga mampu memutuskan rantai penularan dan mencegah terjadinya MDR-TB. Yang kelima, penemuan dan pengobatan dalam rangka pengendalian TB dilaksanakan oleh seluruh Fasyankes, meliputi puskesmas, rumah sakit pemerintah balai atau klinik pengobatan, dokter praktek swasta, dan fasilitas kesehatan lainnya. Yang keenam, pengendalian TB dilaksanakan melalui penggalangan kerjasama dan kemitraan di antara sektor pemerintah, non-pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam wujud gerakan terpadu nasional pengendalian TB. Yang ketujuh, peningkatan kemampuan laboratorium di berbagai tingkat pelayanan ditujukan untuk peningkatan mutu dan akses layanan. Yang kedelapan, obat anti tuberkulosis atau OAT untuk pengendalian TB diberikan secara cuma-cuma. Selanjutnya, ketersediaan tenaga yang kompeten dalam jumlah yang memadai untuk meningkatkan dan mempertahankan kinerja program. Yang ke-10, pengendalian TB lebih diprioritaskan kepada kelompok miskin dan kelompok rentan lainnya terhadap TB. Yang ke-11, pasien TB tidak dijauhkan dari keluarga, masyarakat, dan pekerjaannya. Dan yang terakhir, memperhatikan komitmen internasional yang termuat dalam MDGs. Kemudian kebijakan internasional. Dengan semakin berkembangnya tantangan yang dihadapi program di banyak negara, kemudian strategi DOTS yang merupakan kebijakan internasional dalam mengendalikan penyakit tuberkulosis diperluas menjadi sebagai berikut. Yang pertama, mencapai, mengoptimalkan dan mempertahankan mutu DOTS. Yang kedua, merespon masalah TB HIV, MDR-TB, dan tantangan lainnya. Yang ketiga, berkontribusi dalam penguatan sistem kesehatan. Yang keempat, melibatkan semua pemberi pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta. Selanjutnya, memberdayakan pasien dan masyarakat. Dan yang terakhir, melaksanakan dan mengembangkan penelitian. Berikut daftar pustaka yang digunakan untuk menyusun materi pada video kali ini. Itulah penjelasan mengenai airborne disease beserta contoh penyakitnya yaitu tuberkulosis. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.